malam hari ini kembali kita semua mau terus disegarkan, kita mau terus dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari saat malam hari ini kita mau terus percayakan firman-Nya, dan saya percaya bahwa kuasa firman Tuhan boleh terus dinyatakan atas setiap kita, dan kita mau terus datang hanya bersujud di altar Tuhan saja, sujud di altar-Nya. Anugerahnya
Kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebab itu Tuhan, layakkan kami untuk terima firman-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, urapan turun atas hamba-Mu Bapak kembali jadi seluruh berkat buat firman-Mu malam hari ini ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami perlu firman-Mu ya Bapa, agar hidup kami dapat dibenarkan oleh kehendak-Mu. Kami memampukan kami untuk mengiringi hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya Bu Retno. Silakan duduk Ibu Bapak, Saudara. Semua yang hadir Tuhan memberkati, yang ada di gereja dan juga yang ada di online. Puji Tuhan. Ya, kita hari ini terima berkat firman Tuhan. Kita akan membuka 2 Samuel pasal 23 ayat 5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini ada 2 hal, bahwa dari pihak Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang menjadi puji pengagungan kita adalah Tuhan yang seperti ini kapasitasnya. Apa itu? Dikatakan segalanya Dia dapat menjamin kita. Segalanya teratur. Puji Tuhan. Dan kita akan terima jaminan Tuhan kalau kitanya juga mau diatur oleh Tuhan. Kita dalam bergereja juga sama, kita coba mengikuti keteraturan ya di dalam kehidupan ini. Keluarga itu juga gitu. Kalau keluarga nggak ada aturannya, amburadul. Kalau keluarga amburadul, ya kita nggak dului ya. Dan ini bukan bernubuat, kita juga tidak berharap. Tapi kalau amburadul ya sulit untuk hidup terjamin. Terjamin apanya? 2 hal. Selama di dalam dunia terjadi anak Tuhan. Kalau kita mengikuti keteraturan sesuai tuntunan Tuhan, pasti terjamin. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau faktanya saya tidak bekerja atau hidup itu mendapatkan semacam seleri yang penuh kepastian gitu ya. Kayaknya biasa-biasa saja. Apakah juga nanti bakal terjamin? Saya pastikan iya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Orang kalau terus di dalam kehidupannya ini ikuti keteraturan. Apa waktu masih sulit, ya kita coba membangun semangat, ada sabarnya, ya, pantang menyerah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pasti akan dapat. 1. Yang kedua, berapapun dapatnya kita, pandai tidak kita itu mengatur. Ya kan? Kalau pandai ngatur, pasti cukup. Cukup orang satu dengan yang lain tidak sama. Pasti itu. Itu fakta. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bisa ngatur dengan baik. Terus bersandar kepada Tuhan. Terus usaha. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan.
Kalau kita sempat salah-salah kan tidak ada, orang tidak salah itu. Kaitan pengelolaan apa yang Tuhan dapat kasihkan ke kita. Kita masih salah-salah. Ada yang salah. Saya bilang punya hobi bagus. Haruslah ya, orang itu paling tidak supaya ada idealisme, oke. Hobi, cita-cita boleh. Karena itu akan menstimulus untuk kita melangkah. Tapi kadang-kadang kita juga salah langkah, salah hobi. Ya, kalau hobinya salah, ya sudah pasti salah. Apa hobi salah? Ya, hobi judi umpamanya. Banyak orang hancur. Sekarang pemerintah yang baru ini betul-betul memperjuangkan supaya apa? Orang kita yang jumlahnya banyak berada di luar negeri bahkan terjebak dalam satu pekerjaan menjadi operator diantaranya dan juga pelaku judi online. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gimana terjerembab salah? Jangan mandek. Orang salah mau bebenah, tidak ada yang mustahil. Pasti akan ada perubahan yang baik. Jadi kalau dalam keteraturan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, teratur dalam hidup disiplin, teratur dalam hidup terus memperjuangkan segala sesuatu dalam kebenaran. Masa Tuhan tidak pelihara? Bagaimana nanti hari tua? Tanpa sadar ketika saya ngomong hari tua, aku ini juga tua. Faktanya sampai hari ini juga Tuhan pelihara. Kita orang tua-tua, senior-senior juga terpelihara. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau umpamanya orang punya gambaran, yaitu kalau orang yang masa kerjanya ada dalam jaminan Pak, nanti ada jaminan hari tua dan sebagainya kaitannya dengan kesejahteraan kan, yang lalu kan saya sampaikan. Kan tidak semua kita itu kerja di bawah standar ya menerima penggajian dalam jaminan sampai satu waktu nanti. Macam-macam. Bagaimana dengan petani? Kita melihat banyak petani yang tekun, yang semangat, yang disiplin. Iya kan? Awalnya susah, sulit. Coba, saya sudah ambil contoh yang lalu. Saudara kita transmigran itu. Dari situ kalau tidak salah dulu jatahnya 2 hektar, ya kan? Pak, tanahnya itu masih mentah, masih sulit. Iya, makanya pemerintah zaman itu memberikan pembiayaan. Benih dan pembiayaan sebelum nanti mendapat hasil. Ada 2 macam, orang yang tekun, yang semangat, disiplin, kerja keras. Nah ini saudara-saudara ya, ini dalam konteks ini saya katakan ada kemauan kerja keras. Gak gampang menyerah, karena semua kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Nah jadi kalau transmigrasinya sudah sekian puluh tahun lalu, sekarang jadi orang-orang tua yang menikmati berkat rezekinya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, tapi yang nggak tahan uji, tiba gini, hutan, apalah, gambut lah gitu ya, dijual murah-murah. Yang untung siapa? Yang beli, punya visi. Orang punya visi, dia berani nabur, berani berinvestasi. Ya, mungkin dia melepas banyak hal untuk mendapatkan tadi, dijual murah-murah. Contoh di Alkitab siapa jual murah-murah, padahal itu hal mahal. Ya, punyanya Esau, ya kan? Dijual. Mungkin waktu itu Yakub sendiri nggak kebagian tuh kacang merah, ya sudahlah. Karena ini kelaparan ini. Pulang dari berburu si Esau nggak punya apa-apa. Dia bilang, boleh aku minta? Oh boleh, tapi jual dulu. Jual loh ya. Nah, dijual. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ya ini mungkin maaf kata pakai bahasa lokal, lapar geragas, dihabiskan. Gak kebagian ini si Yakub. Ini investasi. Kita lihat orang yang berinvestasi dalam kesadaran, orang yang berinvestasi pasif, melakukan hal-hal yang berguna tanpa kemudian langsung mengharapkan perolehan di dalam satu transaksi tertentu, bahkan perlu waktu lama sampai melihat, sementara dia sendiri gak berharap. Tapi akhirnya dapat hal besar. Nah, saya selalu itu diingatkan dengan paman Esther itu. Siapa namanya? Mordekai. Berjasa. Kenapa? Menyelamatkan nyawa raja sebelumnya. Ya, dan dia tidak menuntut apa-apa gitu ya. Ngalir aja. Dia tidak dapat apa-apa, tidak berasa apa-apa. Orang itu kalau nggak terlalu merasa berjasa diri, ringan dalam hidup. Jalan aja. Satu waktu. Kan kita kenal istilah Tuhan tidak tidur.
Semua diperhitungkan. Makanya saya tetap yakin dalam hal ini ya, Ibu Bapak, siapapun kita dalam perjalanan hidup kita kan satu sama lain kan beda-beda. Tapi asal ini aja, dalam keteraturan itu pasti terjamin dalam hidup kita. Itu urusan di dalam dunia. Jaminan dari Tuhan yang mana lagi? Nanti. Karena kita double porsi ini. Paralel. Terjamin di sini, terjamin di sana. Keluarga, rumah tangga, teratur dalam hidupnya. Suami, istri, orang tua, anak. Walau semua belum ada yang sempurna. Kita jangan nuntut sempurna sekarang. Tapi kita tetap berjalan menuju ke sana. Jadi kalau terseok-seok, jangan ada yang saling menghakimi, jangan saling menjatuhkan, tapi berusaha membangunkan, mendorong, menyemangati, mendoakan. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita berjalan menuju ke sana. Kalau keluarga itu teratur mengikuti firman. Gimana Pak kalau salah? Cepat tobat, minta ampun. Itu teratur. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Merancang lagi Pak, dosa lagi. Bukan begitu, Tuhan tidak punya rencana begitu. Selalu Tuhan bilang, ya imanmu menyelamatkanmu, pergilah kamu dengan selamat dan jangan kamu apa? Berbuat dosa lagi. Tapi manusia, ya masih keliru lagi, salah lagi dalam hal lain. Cepat tobat, itu keteraturan. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Keteraturan apa? Ya saya sudah menyampaikan, ketekunan, kesetiaan. Ya. Itu kita konsisten dalam hal itu. Setia, ya saudara-saudara, merawat, menyayangi apa yang sudah didapat. Itu kesetiaan. Dengan meyakini, ini kalau aku lakukan, ya merawat dengan baik apa yang sudah diperoleh, itu ada keteraturan, pasti terjamin. Saudara-saudara, tekun, mengulang hal-hal baik secara terus menerus. Nah apa itu? Ya praktek dalam hidup sehari-hari itu. Ya, makanya kalau di dalam perkawinan kita kadang diingatkan, kadang waktu pasangan suami istri mengucapkan aku tresno kamu, I love you. Masih gitu Pak Juli Raharjo? Masih ya? Bu Juli, bener ya? Nah, enggak nanti WA-an saya ya. Enggak Pak gitu. Ya, nah, penting juga itu, orang tua anak itu kan. Ya, saya demen banget ketika saya dipeluk sama ya cucu saya. Oh itu, aku sayang opa gitu. Reman ya Pak Budi ya, Bu Budi ya. Nah, kadang-kadang muncul gitu saudaraku. Nah itu apa? Ketekunan itu, mengulang perbuatan yang apa? Baik secara terus-menerus. Itulah ketekunan. Nah orang yang gini masa enggak nanti mendapat jaminan dari Tuhan? Pasti. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya di dalam gereja, bergereja itu juga gitu. Penggembalaan dalam gereja lokal saya katakan ada keteraturan. Gereja dengan gereja lokal yang lain, kita mesti teratur lah, hubungan yang baik lah supaya enak. Hari Senin kemarin, terima kasih yang tahu, ingat doakan saya melayani persekutuan hamba Tuhan. Datang kira-kira 50 orang. Saya menyampaikan, bagaimana kita menjaga jalinan hubungan yang baik dengan sesama gereja. Makanya kalau umpamanya ada dari jemaat yang hadir dalam bergereja, gereja selalu terbuka, siapa aja boleh datang. Ya kan? Ketika umpamanya dari gereja tetangga hadir. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan silakan. Ya, kita tidak bisa merintangi. Nah, tapi ketika Pak kami mau bergereja di sini, itu pun juga ya silakan. Gitu. Saya sampaikan kepada teman-teman gembala kemarin ya bahwa sebaiknya kalau nanti masuk bergereja itu terkait langsung dengan mendapatkan ya tugas dan kewajiban yang sama dengan yang lain, melayani dan sebagainya. Nah, alangkah baiknya kalau keteraturan itu juga dijaga. Bahwa saya katakan, sampaikan ke gembala semula, gembala semula di gereja tetangga supaya kita enak. Katakan kami izin ini mau bergereja di, jadi saudara-saudara kalau di Protestan itu ada surat atestasi, jadi pengantar.
Itu kalau lokal ya, tetangga gini. Kalau dari luar pulau, dari luar negeri, ya sudah enggak. Supaya kita jaga aja, karena saudara-saudara dikasih Tuhan. Kadang orang berpikir, apa? Makanya saya contohkan, saya izin Pak kemarin, Pak Didi saya sebut, karena di sana juga ada rekan-rekan kita dari berbagai gereja. Ya satu contoh saya katakan, Pak Didi, ya dari penggembalaan rekan sekerja yang kemudian berkerinduan juga nanti melayani, tapi sebelum itu ya 2-3 tahun mungkin ya berbakti. Nah, ketika akan masuk di dalam barisan pelayan Tuhan, saya bilang, tolong Pak kasih tahu sama rekan gembala. Jadi saya ekspos ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, perkara nanti bagaimana cara menyikapi gereja lokal semula itu ya kita kembalikan, asal jangan ada suatu ketidakenaan. Satu contoh Bu Parman ya, sekeluarga, Bu Parman, Pak Parman terutamanya. Waktu itu mendiang pelayanan dari Pak Pendeta Bernard Olar ya, menghadapi masalah resolusi itu ya. Berapa jemaat itu? Rame-rame 3-4 keluarga mungkin ya ke tempat ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan saya panggil. Karena begitu lapor, Pak kami jemaat dari Pak Bernard. Ya beliau sudah di sorga sekarang ya. Sudah di sorga, enggak bingung, enggak pening urusan itu. Itu di sorga. Nah kenapa? Diceritakan ini ada resolusi di sana. Saya bilang, boleh Pak kami berbakti di sini? Ya boleh, kenapa enggak ya silakan saja. Tapi ini saya ya. Kalau nanti sana itu bisa teratasi, ya silakan. Ya betul ya Bu ya, masih ingat. Itu Bu Parman. Nah, berhubung anak-anak Bu Parman di antara sudah di sini, kemudian setelah di sana dilaksanakan kembali, 3 keluarga yang lain ya, kemudian udah kembali ke tempat penggembalaan Pendeta Bernard. Saya bilang, oh bagus lah Bu Parman, kami di sini aja Om. Ya sudah lah gimana Pak Mito kan gitu, supaya enak. Jadi saudara-saudara, saya sangat berpegang keteraturan. Makanya kemarin saya sampaikan lagi juga, ada di sini dulu setia sekali yang kemudian seorang nona menikah dengan anggota GKI. Saudara yang dikasih sampai menikah, kemudian nyonyanya ini si anak rohani saya ini seluruh keluarga memang ya di sini sebelum sebagian balik ke NTT kalau tidak salah. Nah saudara-saudara, saya mau tetap di sini aja. Ya tapi saya bilang sekali waktu dampingi ya suami. Ya Pak, tapi kelihatannya tidak mau. Satu waktu saya dengar Pak Jos ini diangkat ya jadi majelis. Nah saya panggil lagi, berikan semangat pada pasanganmu di sana melayani. Ya, enggak apa-apa kalau mau di sana. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat berpegang. Keteraturan kalau bisa hal yang kecil-kecil dalam banyak hal ya. Keteraturan ini berkait dengan disiplin. Maka keteraturan di dalam hidup apa saja itu akan membawa kepada suatu kehidupan yang dijamin oleh Allah. Apa kaitannya dengan saya harus menyampaikan itu sekaligus memberikan masukan kepada kawan-kawan sejawat saya itu. Supaya apa? Supaya kita itu coba menjunjung tinggi hal-hal yang memang perlu, etika pastoral istilahnya itu. Makanya saya kemarin juga menyebut nama beberapa saudara itu karena saya tidak mau semacam itu bukan suatu hal yang kebenaran gitu loh. Jadi saya sebut. Nih anak-anak Tuhan ini. Nah, perkara orang memang niat, ya saya mau siap Pak melayani. Oh ayo kita berjuang sama-sama. Gereja kita adalah gereja yang terus memperbarui, yang menyegarkan visi misi kita untuk ikuti kehendak Tuhan. Kenapa? Kalau enggak, nanti kita di dalam kekristenan kalau dari awal saja kita jadi Kristen. Contoh aja, awal ikut Tuhan Pak Sunoto ini, kemudian seluruh keluarga ikut Tuhan. Membangun ketaatan, keteraturan di dalam hidup. Ya, hampir semua jam ibadah ya keluarga ini berusaha untuk bisa sama-sama memuliakan Tuhan. Apa yang dilakukan ini kan bukan untuk kepentingan di luar diri kita kan, itu yang untung kan kita. Jadi kalau maunya saya mengarahkan, ayo jemaat kita sama-sama tekun, sama-sama setia.
Sehingga kita ngerti kehendak Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan, tidak mungkin. Kita nggak dijamin sama Tuhan, tidak mungkin. Ada caranya Tuhan. Asal jangan kita memandang ya manusia. Saudaraku, ketika kita berpikir, wah si A ini memang jalurnya dia akan mumpuni ya. Melakukan itu, punya kapasitas untuk aku, bantu aku, nolong aku. Jangan. Tapi kita ke Tuhan. Saya dari awal melayani, saya latih diri saya. Saya andalkan Tuhan. Saya tetap menjalankan tugas apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku, ketika kadang proses hidup kan, waduh rasa berat, rasa ini. Karena namanya menghadapi persoalan itu bisa di luar diri kita, ada di lingkungan kita sendiri, dalam keluarga kita. Kita menghadapi hal-hal yang namanya hidup, ada aja. Tapi kita yakin, aku tidak mau menyerah. Nah itu loh. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan memberikan isyarat seperti ini di dalam Matius pasal 7. Coba kita buka Matius 7 ayat 21 dan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, ini yang sempat saya katakan bahwa ayat ini disitir oleh polemikus, orang yang suka bikin polemik, yang mengatakan 23 ini lah kamu percuma kalau gitu kamu jadi Kristen, kamu pergi ke gereja. Toh ada ayat ini mengatakan satu hari kamu akan diusir sama Yesus. Kata-katanya apa itu saudara? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Nah sebetulnya ini di sini intinya. Bukan ayat yang di atasnya itu ya, kalimat atasnya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu gak dikenal sama Yesus ya gitu. Ya. Tetapi ayat yang bawah ini gak diungkapkan. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Tuhan tidak ingin orang itu masuk gereja, nampak ibadah, tapi tidak ada kerinduan untuk berubah. Gitu loh. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kerinduan untuk berubah. Aku mau hidup teratur. Gitu. Yesus inginkan supaya setiap kita betul-betul dalam keteraturan itu. Untuk melakukan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Yohanes pasal 6 ayat 29. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. 6 ayat 29 dikatakan ini. Yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya Dia yang telah diutus Allah. Taat sama Dia. Jadi kata percaya itu taat. Saudara kenapa duduk nyaman? Karena saudara percaya. Percaya dalam arti apa? Sadar sama Tuhan. Kayak duduk ini. Yakin aja ini masih kursi ini bisa diduduki. Kehendak Tuhan itu juga gitu. Kita nggak boleh abaikan. Coba kalau kita sudah evaluasi pas doa ya. Ada sadar, wah di sini kekuranganku, tolong Tuhan. Tuhan tuh nyari yang model kayak gitu, itu investasi. Kita berinvestasi hidup dalam kebenaran, pasti dijamin sama Tuhan. Ya dijamin, masa nggak dijamin? Hidup ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun saya bilang tubuh ini ada masa expired. Pakai sakit gak pakai sakit, satu waktu kita tinggal ini. Pasti keniscayaan. Tapi selagi masih ada, masih dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan, rawat, jaga, gitu. Sekarang masih dipakai untuk memuliakan Tuhan, jaga kesehatan. Apa yang kita perlu jaga kesehatan? Roh kita, jiwa kita. Nah ini makanya kita makan hari ini, ya kan? Kemudian saudara, jasmani kita sama, semua ya dirawat dalam keteraturan ini, termasuk tubuh kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jaga hati. Semua ada keteraturannya ini. Kalau kita lakukan itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan jaminan. Dan itu pasti. Yohanes 6 ayat 38 dan 39. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku,
yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Puji Tuhan. Kita lihat lagi di sini. Ketelitian, ya. Kejelian Tuhan itu. Jadi ini mengandung jaminan. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tolong saudara, ayat ini menyangkut doktrin ya. Kata yang mengutus aku, Yesus itu utusan. Jangan sampai kita kemudian terframing bahwa seperti kayak Yesaya, Yeremia, Yeskel. Pak, ini nabi utusan Allah, Pak. Berarti Yesus sama, Pak? Tidak sama dalam hal ini. Jadi makna dari aku ini melaksanakan Dia yang mengutus aku, itu bukan dalam pengertian terpisah. Bahwa yang dikerjakan Yesus, prinsip-prinsip yang Yesus lakukan, itulah yang sebetulnya yang sedang dipikir, yang sedang dikerjakan oleh Allah yang kita kenal. Dia adalah Bapa dari segala sesuatu ciptaan ini. Ya, yang kita tidak bisa melihatnya. Maka ketika Yesus menempatkan diri sebagai utusan, ini sedang bicara bahwa aku itu adalah wujud kehendak Allah yang kamu tidak bisa melihat. Aku ini adalah wujud gambar segala kodrat ilahi dari Bapa yang kamu tidak lihat. Kamu dapat melihat aku. Seperti Yesus katakan kepada Filipus ya. Kalau kamu melihat aku sama dengan kamu melihat Bapa. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini dulu saya perlu sampaikan. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. 39. Nah, di sini kita lihat kecermatan Allah kita yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, baca kalimat berikutnya, saudara apa? Jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Maka sebetulnya tidak ada satu sosok pribadi pun yang bisa lepas dari kontrol perhatian Tuhan. Nah di sini pentingnya. Jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan melihatnya ya sudahlah satu begitu. Iya memang kita disebut tubuh Kristus yang satu, Yesus sebagai kepala gereja. Itu dalam konteks yang berbeda. Tapi dalam konteks perhatian Tuhan sampai Tuhan mengenali pergumulan kita. Mengenali permohonan kita. Mengenali yang kita butuhkan. Itu dia tahu satu persatu. Jadi gak ada yang terus kemudian sampai lolos dari perhatian Tuhan. Enggak. Makanya nama itu penting kan. Saudara yang dikasih Tuhan. Yesus tuh mengenali satu persatu nama orang. Walaupun mungkin nama kembar. Nama Haryono itu mungkin banyak ya. Ya di Indonesia. Tapi Haryono A, Haryono B, Haryono yang kesekian, Haryono yang sekian ribu. Dia tahu. Nama Juli banyak Pak ya. Umumnya lahirnya Oktober kan biasanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Tuhan mengenal. Juli yang mana? Makanya untuk memudahkan jangan sampai menyurat itu salah alamat. Tiap wilayah itu ada kode posnya itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya tegaskan tadi. Betapa telitinya Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku. Artinya apa? Gereja itu ada di bawah kuasa Tuhan. Tuhan kita Yesus yang mengatakan bahwa jemaatku kudirikan di atas batu ini. Yang mana kuasa maut tidak dapat menyentuhnya. Nah, ini dijamin lagi sama Tuhan. Asal teratur aja. Maut tidak bisa nyentuh. Makanya apa? Kita tidak takut lagi. Sewaktu-waktu kita dipanggil pulang tidak ada urusan sama maut kok. Kenapa? Yesus sudah menyelesaikannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, Yesus ngomong nanti akhir zaman. Waktu Dia datang akan membangkitkan orang-orang mati. Dan orang-orang mati yang dibangkitkan itu bukan dalam pengertian fisik jasad yang sudah ada di sana itu sepenuhnya yang akan dibangun lagi menjadi pribadi yang dibangkitkan. Makanya kadang ditanyakan,
Pak, kenapa gereja kita tidak boleh meninggal itu dikremasi, dibakar? Kemudian ada gereja yang berpikiran bahwa nanti kalau hari kebangkitan, kan kalau dibakar jadi apa, saudara? Jadi abu. Terus apa tidak kesulitan nanti bangunnya gitu loh ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukan itu alasannya. Alasannya karena di Alkitab, orang-orang beriman, orang-orang benar itu nyaris nggak ada yang dibakar. Gitu loh. Kecuali orang yang melakukan tindakan ya di luar kehendak Tuhan, orang berdosa. Baru dibakar. Jadi kalau dikremasi itu bukan alasannya nanti abu sulit dibangunkan. Apalagi kalau abu saja jadi abu dibuang di laut, saudaraku. Ya toh, nyebar kemana-mana. Ini kan kesulitan nanti kalau malaikat ngumpulkan gitu. Ya bukan begitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka saudara mungkin terima PR ya. Baca di dalam 1 Korintus 15 nanti di rumah, bukan sekarang. Ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Yang dibangkitkan ini ada tubuh rohani yang sebetulnya mirip dengan tubuh Yesus sejak awal Natal. Yaitu tubuh yang tersedia. Makanya saya meyakini seyakin-yakinnya waktu Yesus itu dimasukkan dalam kubur. Sesungguhnya dia langsung tidak ada di kubur itu. Yang ditinggal di kuburan apa? Iya, kain kafan dan kain peluh itu pembungkus bagian kepala jenazah. Tuhan Yesus kemana? Udah menyelesaikan semua seperti yang dia bilang. Hari ini bersama aku kamu ke Firdaus. Hari itu juga. Kalau gitu yang turun ke alam maut itu seluruh keberadaan Yesus. Ya jawabannya ya. Nah sebagian besar orang mengatakan ajaran-pengajaran itu. Bahwa ya Yesus itu tubuhnya itu ya ditinggal di kuburan itu. Kemudian rohnya yang menyelesaikan semua. Padahal saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Tolong Pak dibaca saja ya. Saya ajak masuk pokok pemikiran hasil diskusi saya tadi dengan Evangelis Zizkia. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh persembahan apa saudara? Tubuh Yesus Kristus. Menjadi penting tubuh itu, maka waktu dia menyelesaikan semua, dia menyatakan dong, ya wujudnya sebagai manusia untuk menebus manusia. Lagi ya, kita buka ya, Kisah Rasul Pak, tolong pasal 2 ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya apa saudara? Tidak mengalami kebinasaan. Ya. Karena ini kan Tuhan Yesus sedang bicara, dia akan membangkitkan kita. Maka dia harus membuktikan bahwa dia sendiri bangkit. Dan bukan nunggu nanti, tapi Tuhan sudah mendemonstrasikan bahwa selagi dia datang di dalam dunia, salah satunya sebagai sebutannya Nabi Yesus, dia menghidupkan orang-orang mati. Jadi kalau cuma, ya nanti aku bangkitkan pada akhir zaman. Tapi tidak ada bukti, dia tidak memberikan samplingnya dulu. Contohnya ini loh, aku bisa membangkitkan. Sulit untuk kita percaya. Iya kalau iya. Nangkap ya maksud saya saudaraku. Iya kalau iya. Lah kalau faktanya enggak. Ya kita ujung-ujungnya saudara orang yang paling rugi. Makanya Paulus mengatakan bahwa kalau Yesus yang bicara tentang kebangkitan, dia sendiri mati, tidak bangkit, sia-sialah imanku dan sia-sialah imanmu. Dia bangkitkan orang, termasuk Lazarus. 4 hari itu, Lazarus dipanggil keluar. Yesus cermat mengenali kita satu persatu, dan di sini juga ketika Yesus memberikan jaminan, nah nanti kamu akan terima kebangkitan, aku bangkitkan pada akhir zaman. Karena kebangkitan berarti apa? Dibawa masuk dalam kebersamaannya di sorga. Kalau yang tidak ikut dibangkitkan Yesus pada saat itu, berarti ditinggal. Dia akan mengalami pada proses kebangkitan secara umum yang berikutnya. Dan nyaris tidak ada satupun nanti setelah kebangkitan yang umum itu yang bisa diselamatkan. Yang diselamatkan adalah kebangkitan yang pertama, yaitu orang-orang yang memang sudah mengalami penebusan.
Jadi hampir beberapa kepercayaan meyakini ada kebangkitan orang mati. Bagaimana Kristen? Iya, wong sudah duluan, lebih dulu dalam kekristenan memberitahu kepada kita. Kebangkitan yang saat Yesus datang yang kedua kali, itulah kebangkitan untuk keselamatan. Masuk di dalam kehidupan kekal. Ya, jadi tadi dikatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Loh kalau gitu dagingnya ini kan khusus dong. Daging yang adalah penjelmaan dari firman. Iya, ya coba kita buka Ibrani juga pasal 10 ayat 5, Saudara. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Menyediakan apa, Saudara? Iya, jadi itulah sebabnya saya memakai istilah dalam bahasa Indonesia kita ini tepat sekali. Tubuh Yesus adalah tubuh yang bukan ciptaan tetapi tersedia. Dan saya mau memberitahu buat kita semua, sebelum ya dia datang ya, firman menjelma jadi Yesus sesuai dengan Yesaya pasal 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang dimaksud inilah adalah firman yang kemudian dalam wujud Yesus pada 2000 tahun silam. Sebelum itu terjadi, sebelum Natal, perjanjian lama berkali-kali telah menyatakan praeksistensi. Jadi sebelum Yesus datang dalam wujud, firman itu menjelma dalam wujud Yesus. Berapa kali dia datang? Dalam wujud yang bisa dikenali. Abraham dikunjungi. Kemudian Adam Hawa di Taman Eden tuh bisa ngobrol. Maka Tuhan datang di taman itu. Itulah sang firman yang sudah berinteraksi dengan ciptaan spesialnya, yaitu manusia. Itu tidak pakai melibatkan siapa-siapa. Sewaktu-waktu dia datang. Tetapi karena ini untuk menebus dosa manusia. Di mana manusia yang sudah berdosa itu upah dosa apa? Tolong saudara. Maut itu. Maka Yesus harus melibatkan. Seperti janjinya ada perempuan yang namanya Maria. Sehingga waktu Yesus datang ke alam maut. Dia datang dalam wujud seutuhnya. Ibrani pasal 4 ayat yang pasal 2 ayat yang ke-14 itu. Yesus berkata, mengambil bagian manusia. Dan dia turun ke alam maut untuk mematahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi wujudnya. Maka kalau gitu waktu datang ke maut, ya wujudnya sepenuhnya. Karena saya meyakini tubuh Yesus itu ya firman, roh Yesus itu ya yang wujud ini. Seutuhnya ini, eksistensi Yesus itu. Ya firman, ya roh. Ya firman, ya karya Roh Kudus seperti yang dikatakan kepada Yusuf oleh Gabriel. Jangan takut ya kamu ngambil Maria menjadi istrimu sebab Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus supaya kita tahu bahwa betapa Tuhan menjamin kita bakal nanti akan dibangkitkan. Ini apa? Keteraturan yang Tuhan pastikan bakal terjadi dan ini adalah jaminan yang Tuhan pasti akan lakukan buat kita semua. Dan sebelum semua itu terjadi, kan kita masih hidup di sini. Kalau kita teratur, dituntun Tuhan, pasti hidup kita dijamin oleh Tuhan. Karena tipikalnya Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki kapasitas yang luar biasa. Yang mampu memelihara saya dan saudara hari ini sampai hari tua kita, sampai kita tutup mata nanti, entah kapan, pasti Tuhan akan campur tangan. Ya, sampai Tuhan bawa balik kita ke sana. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau begitu, yang dinyatakan ketika disalib, aku serahkan nyawaku. Terus memang jelas tidak bernafas dan sebagainya. Karena ada pertanyaan, kemungkinan rohnya itu kemana? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam sudut pandang Yesus, di dalam kapasitas Tuhan Yesus, memandang suatu kematian sama dengan tidur. Jadi coba kalau kita lihat bahwa Yesus jam 12 teriak, Eli, Eli. Ya, lama sabaktani. Kemudian terakhir, kuserahkan nyawaku. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kegelapan mencekam sampai jam 3 sore. Nah, petang itu juga mesti diturunkan karena besok itu memasuki ya hari Sabat dan Paskah, perayaan Paskah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka saat petang itu juga
dimasukkan dalam kubur. Pertanyaannya kan yang kita pikirkan, kalau tidak seperti pemikiran kebanyakan, tubuh Yesus ya tubuh Yesus, kemudian rohnya itu, nah makanya sering kita dengar istilah gini, yang mati itu adalah kemanusiaannya. Sedangkan yang tidak bisa mati itu keilahiannya. Menurut tema saya, itu akan memudahkan atau membuat orang itu jadi ya bingung memikirkan. Nanti dipisah. Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nanti katakan, ya ini manusia Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus itu nyatakan, ku serahkan nyawaku. Ya seperti dia tidur aja. Perkara diperiksa, oh gak ada nafas, gak ada apa. Ya ini kan karena sudut pandang manusia itu tahunya kalau mati itu gak ada nafasnya, kan gitu. Coba kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 11. Apa kata Yesus memandang istilah mati itu? Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini sudah berapa hari loh? Yesus mengatakan apa Lazarus? Tidur. Iya kan? Jadi saudara, di dalam kapasitasnya Tuhan Yesus, kalau orang lain, wah ini Mas Lazarus sudah dikubur. Nanti kalimat berikutnya Yesus malah ngomong gini, untung waktu itu aku dikabari tapi aku gak datang gitu ya. Nah, sekarang aja, sudah 4 hari Tuhan, sudah busuk ini. Gak apa-apa, dia tidur. Nah, jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan. Waktu Yesus dalam proses penyaliban, ya sebetulnya anggap aja kalau kita tidak mau pakai istilah Tuhan sedang berimprovisasi gitu. Kita katakan, ya itu tidur, Tuhan tidur. Begitu dikubur apa? Lah ini tugas penebusan dilaksanakan. Kenapa? Begitu batu kubur ditutup, Tuhan Yesus kan ngomong, hari ini juga bersama aku, kamu penjahat yang bertobat ke Firdaus bersama aku. Dan kemudian juga ada tugas lain yang ditulis Ibrani pasal 2 ayat yang 14 itu berkali-kali saya katakan. Maka dia mengambil bagiannya manusia untuk apa? Mati. Dan mati itu apa? Saya selalu tegaskan, jelaskan. Mati itu pindah alam. Ucapkan bareng dengan saya apa? Mati, pindah alam. Jadi sebenarnya bukan mati, manusia itu kan terdiri dari ya tubuh dan roh jiwa ini. Tubuh memang dari tanah, kembali ke tanah. Sedangkan Yesus dikatakan tadi dari dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 31, dagingnya tidak akan mengalami kebinasaan. Karena apa? Ini bukan daging dari tanah, itu loh. Dah, ini pokok pemikiran, renungan agar saudara-saudara semua dapat memiliki pemahaman yang semakin jelas sehingga kita semua tahu bahwa kalau Tuhan mengatakan aku akan membangkitkan kamu, itu pasti terjadi. Karena apa? Sebelumnya dia sudah membuktikan banyak orang yang dibangkitkan dari antara orang mati dan top klimaksnya Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah bentuk jaminan ya kepastian yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir Yohanes pasal 6 ayat 44. Dan 45, silakan dibaca Pak. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Itu sebabnya kita ada di sini. Kita datang kepada Yesus. Kenapa? Karena kita mendengar. Kita percaya bahwa Yesus yang memiliki kapasitas luar biasa ini akan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Ya, kita sehat. Kadang waktu kok ada susahnya, kadang ada sakitnya, kadang ada kurang enaknya. Mari kita tetap belajar mengucap syukur dan berkeyakinan. Bersama dengan Dia kita dapat melewati semuanya. Itulah orang-orang yang dijamin oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita tunduk kepala bersama. Terima kasih Pak Juli Raharjo. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Engkau memberkati kami melalui pengajaran untuk kami semakin tahu
bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sangat tertib, Engkau adalah Tuhan yang sangat teratur di dalam segalanya. Sehingga orang-orang yang mau hidup di dalam keteraturan, oleh karena mengikuti sabdamu, tidak hanya berseru-seru, berteriak Tuhan, Tuhan saja, tetapi kami tidak berubah, tidak bertobat, melainkan kami sungguh-sungguh jauh dari perbuatan jahat di mata Tuhan. Maka kami pasti saat Tuhan datang, entahkah kami hidup akan diubah di dalam tubuh kemuliaan, entahkah kami sudah meninggal lebih dulu, Tuhan bangunkan kami untuk ada di dalam kebersamaan di sorga. Terima kasih Tuhan, ajari kami terus hidup di dalam ketekunan, kesetiaan sepanjang hidup kami. Untuk kami mau belajar taat, teratur, pasti hidup kami semua terjamin. Orang muda, orang lanjut usia, semua kami, laki perempuan, semua hidup dijamin oleh Tuhan. Dengan Tuhan. Terima kasih saat ini. Yang susah, yang sakit, Tuhan, Engkau adalah tempat persandaran kami. Kami yakin dan percaya untuk saudara kami yang sakit, Tuhan juga berkenan menyembuhkan. Ada Pak Yusak, Tuhan tolong pulihkan. Ada Pak Sing'an, Tuhan berkenan menjamah. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyi satu pujian yang sudah disiapkan. Saya serahkan Evangelis Rizky untuk menutup doa. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau Tuhan. Mari sandang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk lawatan-Mu yang Tuhan sudah kerjakan pada malam hari ini, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami diperbaharui di dalam Tuhan. Kami menerima kekuatan yang baru, semangat yang baru, pengenalan yang semakin jelas akan Engkau ya Tuhan, dan hidup kami semakin dituntun Tuhan untuk kami dekat, bahkan kami melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan berita firman buat kami semua. Tuhan yang semakin memberkati dan mengurapi beliau, sehingga firman yang sudah disampaikan dan yang akan terus disampaikan akan menjadi kekuatan yang baru, keteguhan iman bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah dibawa dan yang akan dibawa oleh anak-anak-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menguduskan, menyucikan, memberkati, dan menerimanya sebagai persembahan yang akan terus dapat digunakan untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan yang terus dipermuliakan.
Kami dapat memberi karena Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami semua. Olehnya kami yakin kami semua dan anak cucu kami semua terpelihara sempurna di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Semua yang hadir diberkati Tuhan, semua yang melayani Tuhan yang semakin memberkati kami. Dan Tuhan semakin memberkati dengan hikmat pengurapan dan talenta yang dari Tuhan. Sehingga pelayanan kami bersama dapat semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus hadir yang kedua kali menjemput kita ke surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pujikan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Tuhan memberkati baik saudara yang hadir di tempat ini maupun saudara yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua.